Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Tapers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kembali lagi bersama saya, Galuh Miftahul Nuryani, yang akan menemani kalian membahas topik-topik seputar teknologi pendidikan. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang kepenulisan. Dan pada episode kali ini kita sudah bersama narasumber kita, ada Kak Yasmin Amelia. Boleh disapa terlebih dahulu Kak teman-teman Tapers yang ada di rumah dan juga perkenalan singkat dari Kak Yasmin. Halo teman-teman TP, kenalin, namaku Yasmin Irza Amelia, angkatan 2018. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah, kabarnya masih baik-baik aja, sehat. Iya, alhamdulillah. Lalu kesibukannya di tengah masa pandemi seperti ini apa aja sih Kak? Kalau kesibukannya di masa pandemi, karena sekarang aku udah semester 7 ya, jadi udah mulai nyusun buat tugas akhir, terus lagi kerja juga, magang sama PLP. Udah sih, gitu-gitu aja sebenarnya. Oh ya, semoga dilancarkan selalu ya Kak untuk aktivitas sehari-harinya. Ya, amin. Iya, berbincang tentang kepenulisan nih Kak. Kakak ini sudah mulai tertarik dengan dunia kepenulisan ini sejak kapan Kak? Dan boleh diceritakan karena apa kok bisa tiba-tiba tertarik ke dunia kepenulisan itu Kak? Oke, jadi ceritanya tuh panjang sih. Jadi dari aku kecil itu, keluarga aku tuh kan punya usaha perpustakaan gitu. Jadi isinya perpustakaannya tuh sebenarnya bukan buku-buku yang tentang saintifik gitu, bukan. Paling banyak sih komik, novel, majalah gitu. Terus ya namanya anak kecil kan suka banget tuh ya sama cerita yang imajinatif gitu. Jadi aku lebih suka bacanya komik sama majalah buku gitu. Dan sejak itu aku tuh udah belajar, oh kayak gini ya yang namanya dongeng gitu. Terus aku mulailah nulis dongeng di buku tulis gitu. Kayak nulis buat aku sendiri dulu. Terus habis itu berkembang terus sampai aku SMP, SMA sampai sekarang gitu sih. Jadi dimulai sejak SMP ya Kak, udah tertarik dengan dunia kepenulisan. Iya, dari SD itu kan nulis buat diri sendiri ya, masih malu gitu. Terus SMP itu mulai ikut majalah sekolah, jadi dibaca oleh lebih banyak orang gitu. Dari SMP juga, ya itu belajar buat berani pede gitu. Iya, berkembang dari awalnya SMP, terus habis gitu ke majalah sekolah juga. Lalu kakak ini menulis tentang apa saja sih biasanya itu Kak? Dari kecil tuh cerita tentang cerpen, dongeng, cerita anak-anak gitu ya. Waktu SMP nulis berita singkat tentang sekolah, profil guru, profil siswa berprestasi. Terus waktu SMA udah mulai nulis yang lebih ke faktual, kayak berita, artikel, terus waktu kuliah ini juga berita di pusat informasi fakultasnya FIP. Kayak gitu sih. Jadi itu tadi teman-teman sejarahnya Kak Yasmin gimana kok bisa tiba-tiba tertarik dengan dunia kepenulisan. Lalu Kak, biasanya nih kakak ini lebih tertarik menulis puisi atau lebih ke karya ilmiah Kak? Kalau karya ilmiah sebenarnya jarang sih, jarang ya. Tapi lebih ke puisi gitu, kayak nulis kutipan, kalimat-kalimat singkat, cerpen gitu. Karena puisi menurutku, kalau buat aku pribadi, nggak terlalu makan waktu terlalu banyak gitu buat ditulis ya. Kalau karya ilmiah kan harus riset gitu-gitu, lama jadinya. Iya, seperti itu. Lalu terkait dengan kegiatan menulis ini pernah nggak sih Kak mengalami kayak rasa bosan atau jenuh ketika menulis ataupun kehabisan ide-ide itu pernah nggak sih Kak? Sering banget, sering banget. Waktu kuliah itu jarak dari SMA sampai kuliah itu banyak gap gitu. Aku udah nggak nulis lama banget gitu karena ya apa yang mau ditulis ya bingung juga gitu.
Dan apa ya, dari SMA, terus baru di semester 5 ini aku mulai berani buat nulis lagi dan nge-publish ke masyarakat gitu. Lama banget sebenarnya, kalau nggak mood itu banyak sering. Lalu caranya Kak Yasmin gimana Kak menanggulangi permasalahan nggak mood ataupun kehabisan ide? Biasanya itu gimana kalau versinya Kakak? Kalau aku sebenarnya karena tulisanku itu lebih cenderung ke kehidupan aku ya, kayak cerita pengalaman nyata gitu. Jadi aku baca-baca dan dengar pengalaman dari orang lain. Mungkin orang lain punya cerita yang lebih menarik dan bisa jadi ide buat aku nulis gitu. Jadi aku lebih banyak mendengar dan membaca mungkin kayak cerita punya orang-orang gitu. Aku baca, oh kayak gini ya, ternyata ada cerita yang lebih menarik gitu. Oh iya, jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu terkait tadi tulisan Kak Yasmin yang di-share atau di-publish ke masyarakat itu, sepertinya isi kandungannya itu seperti apa sih Kak? Isi tulisannya yang di-publish oleh sama Kak Yasmin? Kalau tulisan yang aku publish itu sebenarnya aku udah mulai nulis di Wattpad kan ya. Di Wattpad awal-awal, terus sekarang lagi nulis di Karya Karsa. Sebenarnya kalau aku itu jenis nulisnya itu tulisan kayak sajak gitu, sajak, puisi, cerita bersambung, cerpen gitu-gitu, biar nggak bosen gitu sih sebenarnya tujuannya. Boleh di-spill nih Kak nama Wattpad-nya ataupun dari web Karya Karsanya nih. Oke, kalau Karya Karsa bisa dicari dengan nama panjang aku, Yasmin Irza Amelia. Atau username-nya Yasmin Condro gitu. Kalau Wattpad-nya Kak? Kalau Wattpad-nya sama kok, Yasmin Irza Amelia juga. Oh, seperti itu. Untuk teman-teman barangkali ingin menikmati tulisan Kak Yasmin bisa diakses di Karya Karsa ataupun Wattpad yang sudah Kak Yasmin jelaskan tadi. Lalu terkait dengan menulis itu kan pastinya ada ya Kak pesan di dalamnya. Nah, pesan yang Kakak sukai dari karya Kak Yasmin ini apa? Dari beberapa karyanya yang paling disukai itu pesan tentang apa sih Kak? Oke, ini jadi spoiler dikit ya tentang tulisan aku Ya, yang udah boleh. pernah aku post di Karya Karsa. Jadi judulnya itu Agape. Agape itu sebenarnya apa sih? Agape itu tentang cinta tanpa syarat gitu ya, kurang lebih artinya. Nah, jadi pesan yang mau aku sampaikan ke teman-teman yang baca itu, waktu aku cinta sama seseorang itu, waktu aku tahu dia nggak bisa balas perasaanku, aku harus belajar gitu loh. Kalau cinta itu sebenarnya nggak boleh memaksakan gitu. Cinta itu waktu kita bahagia ngelihat dia bahagia. Jadi ya itulah Tapi itu singkatnya. berat banget ya Kak buat terjadi di dunia nyata seperti ini. Berat, berat banget. Iya. Terus berbincang tentang menulis juga, kegiatan menulis ini awalnya hanya sekedar hobi atau mungkin Kakak sudah diminati untuk ditekuni ke depannya atau seperti apa Kak? Waktu masih kecil sih sebenarnya nulis itu jadi hobi sih. Jadi kayak ngisi waktu luang gitu. Semenjak aku SMP itu tulisanku jadi hasil majalah itu kan dijual kan ya. Jadi Iya. aku tuh dapat uang dari tulisanku itu. Jadi dari SMP itu udah dapat uang, SMA juga nulis artikel dapat uang, sampai kuliah pun ini juga nulis buat cari uang sebenarnya. Gitu. Jadi awalnya hobi terus berujung dengan bisa mendapatkan keuntungan dari tulisan itu tadi ya Kak. Benar. Lalu berbincang tentang menulis lagi, ada nggak sih Kak sebuah effort sehingga Kakak itu bisa terus mengasah skill Kakak dalam dunia kepenulisan? Effort apa aja sih yang biasanya Kak Yasmin lakuin? Kalau effort sebenarnya ya selain waktu ya, jadi
dari kecil kan udah nulis. Terus aku nyadar gitu kalau apa sih yang sebenarnya aku bisa. Jadi waktu aku tahu aku suka nulis, terus aku mulai beli-beli buku. Jadi uang jajanku itu lebih banyak habis ke buku-buku daripada buat yang lain gitu. Terus juga aku sering ikutan, karena lagi pandemi gini kan ikutan workshop jadi lebih gampang tuh ya. Jadi ikutan workshop jurnalistik waktu itu di kampus ada di rektorat. Terus pernah ikutan workshop nulis di Jogja kalau nggak salah. Tapi lihat webinar juga. Jadi sering ikutan workshop gitu. Iya, sering ikutan workshop itu selain kita bisa nambah informasi ataupun ilmu, juga bisa nambah relasi kan Kak. Dari mana aja kan itu kan ada orangnya. Iya, benar banget. Lalu bagaimana Kak? Iya, benar-benar. Bisa nambah relasi. Iya, lalu berarti ke depannya ini Kak Yasmin ada keinginan buat jadi penulis ya? Ya, tentu saja. Pengen jadi penulis. Iya, nantinya kepinginnya ini harapan atau cita-cita kakak ini penulis untuk di novel atau apa Kak? Kalau menurut aku ya kayak realistis aja sih sebenarnya. Di umur sekarang tuh kayak aku nyadar bahwa kalau tulisan-tulisan kayak cerpen atau novel gitu banyak yang lebih bagus daripada aku gitu. Jadi mungkin selanjutnya bakal nulis kayak lebih ke jurnalistik atau berita seperti itu. Oh iya, ini pertanyaan yang terakhir ya Kak untuk Kak Yasmin. Jadi apa sih Kak tips dan trik dari kakak biar kita itu bisa pede dengan hasil karya kita, dengan hasil tulisan kita? Kalau pede sebenarnya itu juga butuh proses sebenarnya. Karena aku bukan tipe orang yang pede juga buat nge-publish ceritaku, tulisanku gitu. Dan itu seiring berjalannya waktu dan udah banyak yang membaca tulisan kita dan mereka kasih feedback baik ke kita, jadinya kan rasa pede kita tuh meningkat gitu. Dan ada salah satu motivasi dari seniman asal Yogyakarta, dia itu pernah bilang, jangan berharap orang lain tuh suka dulu sama karyamu. Yang penting kamu tuh menyenangkan dirimu dulu, habis itu barulah kamu belajar menyenangkan orang lain. Iya, lalu dalam kepenulisan ini mungkin Kak Yasmin punya mentor ataupun orang yang dimintain kritik atau saran, itu ada atau seperti apa Kak? Kalau orang yang biasanya aku sebutnya reviewer ya gitu, sebelum aku publish biasanya mereka yang aku minta komentar gimana, ini udah cocok belum. Kalau reviewer itu biasanya sepupu aku, saudara aku, terus sama teman-teman deket aku sih, kayak dari SMP sampai kuliah sekarang. Yang terakhir nih Kak, pesan dari Kak Yasmin untuk teman-teman TP yang ada di rumah. Pesan buat teman-teman TP ya. Aku tahu nih, sekarang pandemi itu berat banget buat kita semua. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar rumah, gitu. Jadi maksimalin waktu, selagi di rumah itu maksimalin waktu kalian buat melakukan hal yang kalian suka. Seperti aku sekarang, jadi aku suka nulis, jadi ya setiap hari nulis, setiap jam nulis, gitu. Jadi jangan pernah berhenti buat semangat berkarya, gitu. Ya, nah itu tadi teman-teman, kita sudah mengulik banyak informasi dari Kak Yasmin, dan saatnya kita di akhir acara, di akhir podcast ini, pesan yang bisa diambil kesimpulan dari awal hingga akhir, meskipun di tengah pandemi seperti ini, bukanlah suatu hal yang menghalangi kita untuk bisa berkarya, seperti yang dikatakan oleh Kak Yasmin itu tadi. Terima kasih untuk Kak Yasmin telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di TP Podcast dan juga teman-teman yang ada di rumah nih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton TP Podcast. Saksikan video-video selanjutnya hanya di TP Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali.